Siapa ini? Ready dulu ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Udah antum? jelas suaranya ya? Suaranya Alhamdulillah. jelas. Baik. Antum Jelas siapa ya. namanya? Pak Deni. Denny Kusuma Pak. Barakallahu fik. Kita buka aja kajiannya Pak Ustadz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri din waddin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita semua selaku hambanya. Salawat serta salam juga kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan perjuangannya dan kesabarannya menyebarkan ajaran tauhid ke seluruh pelosok dunia. Alhamdulillah pada siang ini kita bertemu kembali di kajian bulanan rutin Lintas Harta dengan tema Jagalah Hidayahmu. Dengan hormat Bapak dan Ibu pimpinan Lintas Harta dan rekan-rekan Lintas Harta di seluruh Indonesia, dan Ustadz yang akan mengisi kajian siang ini, yang akan disampaikan oleh Ustadz Fahrudin Nu'man LC. Sebelum memulai, izinkan saya membacakan profil dari Ustadz Fahrudin Nu'man. Lahir di Palembang, lahir di Pandeglang, Banten, tanggal 3 Juli 1979. Beliau merupakan lulusan Fakultas Syariah Universitas Islam Madinah tahun 2006. Kemudian beliau melanjutkan aktivitas beliau sebagai pengasuh pondok Ibadur Rahman Pandeglang dari tahun 2006 sampai 2010 dan menjadi pengasuh pondok pesantren Riyadu Solihin pada tahun 2010 hingga saat ini insyaallah 2021. Selain sebagai pengasuh pesantren Depok, Sumatera, Papua, dan kota-kota besar lainnya. Baik, tanpa berlama-lama lagi dan tanpa mengurangi rasa hormat saya persilakan Ustadz Fahrudin untuk memulai kajian pada siang ini. Sampai jam berapa, Insya Allah Pak Deni? sampai jam 1:15 Pak Ustadz. Baik. Nanti diisi juga ada tanya jawab. Alhamdulillah. Jadi sampai jam 1-an ya? Iya, Pak Ustadz. Baik. Lanjutnya tanya jawab ya insyaallah. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimah, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya yang hadir pada kesempatan siang yang penuh berkah ini dari rekan-rekan di Lintas Harta ya, di seluruh Indonesia yang insya Allah semoga senantiasa semuanya dijaga, diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah makan siang belum? Sudah ya insya Allah. Alhamdulillah. Tentunya kita tersenyum, bahagia, gembira, bersuka cita. Di siang hari ini semakin mantap kita mengucapkan alhamdulillah. Dari semenjak subuh kita katakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hari ini kita masih bisa menyingsing terbit matahari di waktu pagi, udara segar, badan insya Allah masih dalam keadaan sehat.
ya, walaupun barangkali ada sebagian ya yang kita dengar ya masih mendapatkan ujian sakit, khususnya sekarang masa pandemi. Bahkan hari ini kita dapat kabar rahimahullah, semoga Allah merahmati, mengampuni dan mengangkat derajat salah seorang ya ulama ya atau guru ustadz di negeri ini yang dikenal Syekh Ali Jabir rahimahullahu taala. Alhamdulillah, tentunya kita doakan mereka yang sakit senantiasa dalam keadaan segera disembuhkan oleh Allah, yang wafat pun insya Allah bernilai syahadah, syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala dan husnul khatimah insya Allah. Adapun kita alhamdulillah masih diberikan kesempatan panjang umur, sehat, dan insya Allah rizki pun belum terkurangi. Yang pasti tadi pagi masih makan uduk ya, atau lebih dari uduk. Ya, siang ini pun insya Allah walaupun belum makan sudah disiapkan makanan. Masih ada makanan yang kita makan. Masya Allah, masih ada tempat tinggal untuk kita bernaung. Ya, masih ada perkara-perkara dunia. Alhamdulillah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat apalagi yang kalian dustakan. Namun tentunya subhanallah, nikmat-nikmat itu bukan nikmat-nikmat istimewa secara khusus. Ya, itu nikmat umum. Orang-orang yang tidak beriman pun kepada Allah, Allah berikan. Ya, hari ini orang-orang yang tidak beriman kepada Allah juga, ya mereka sehat, mereka kaya, mereka makan mungkin lebih luas urusan dunianya daripada kita. Ya, oleh karena itu subhanallah, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan kita. Ya. Secara khusus pada hari ini tentunya Allah takdirkan kita untuk bertemu. Pertemuan seperti ini pertemuan indah. Ya, semoga pertemuan yang tidak membosankan dan terus semangat. Karena pertemuan seperti ini ya masih boleh dikatakan walaupun daring, ya dikatakan majelis ilmu. Ya, para ulama mengatakan majelis ilmu itu majelis orang-orang soleh atau yang sedang berupaya menjadi orang soleh. Majelis ilmu itu adalah majelis orang-orang suci atau yang sedang berupaya mensucikan dirinya. Majelis ilmu itu adalah majelis orang-orang yang bercahaya atau yang sedang mencari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Majelis ilmu ada orang-orang yang selamat dan lurus atau sedang mencari jalan keselamatan. Majelis ilmu itu majelis insyaallah ahlul jannah. Ya, majelis para penduduk surga atau yang sedang mencari jalan menuju surga. Statement Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita nih agar terus semangat. Makanya masya Allah ini apresiasi yang luar biasa. Ini perusahaan Lintas Harta apa pesantren Lintas Harta, Mas Dani? Ya, boleh kan? Perusahaan jadi pesantren boleh nggak Mas Dani? Ya boleh. Boleh ya, iya. Berarti harus ngapal Quran semuanya nih. Ya, nah kenapa tidak? Ya, masya Allah. Apalagi sekarang media menuntut ilmu, oh tinggal Anda maunya sih. Ya, sekarang pun pandemi, masya Allah tidak membuat kita terpuruk dari menuntut ilmu, masya Allah. Statement Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia dan statement Nabi di akhirat, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengabarkan, memberikan apresiasi dan motivasi kepada kita. Kata Nabi, man yuridillahu bihi khairan, siapa yang mendapatkan, siapa yang diinginkan hidayahnya, siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, man yuridillahu bihi khairan, kata Nabi. Siapa yang dicanangkan, dicalonkan dan dikehendaki menjadi the best, manusia terbaik di alam semesta ini, di dunia ini, yufaqihu fiddin, maka Allah akan pahamkan dia agama. Tuh Bu, standar orang itu baik paham agama Pak. Betul, cek and recheck silahkan. Ya, kenapa si fulan baik? Judulnya satu, paham agama dan ilmunya manfaat. Sebaliknya kenapa si fulan buruk? Maaf ya, yang satu alay, yang satu jablay kali. Mohon maaf ya bahasanya. Kenapa dia menjadi koruptor, menjadi begal, menjadi ini, peminum khamr, pemakan riba dan seterusnya? Kenapa?
Judulnya satu, jahil bodoh. Ya, tidak mengenal ilmu agama dengan benar. Sehingga tidak ada cahaya petunjuk dalam kehidupannya. Makanya kata Nabi SAW, statementnya, man yuridillahu bi khairan, siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, yufaqihu fid din, Allah akan fahamkan dia agama. Sementara Pak Bu, kita tidak mungkin juga lepas dalam kehidupan ini dari agama. Ya. Dan agama kita, agama yang dibangun bukan di atas hawa nafsu, bukan sekedar di atas akal, atau ikut nenek moyang, atau ikut kebanyakan manusia. Lah. Agama kita dibangun di atas ilmu, di atas tuntunan Allah dan Rasulnya. Kemudian ma'asal muslimin Allah, statement Nabi untuk kehidupan negeri akhirat kita apa? Kata Nabi SAW, man salaka tariqan. Saya yakin semuanya sering dengar hadis ini nih. Man salaka tariqan, siapa yang senantiasa semangat menempuh jalan. Jalan kemana? Jalan ke pabrik. Ya. Jalan ke perusahaan? Tidak. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Dalam rangka menuntut ilmu. Ya. Barang siapa yang senantiasa semangat menempuh jalan, baik menempuh jalan secara makna letterlet, yaitu Anda pergi, datang ke kajian, datang ke pesantren, datang ke masjid, dengan berbagai kendaraan atau jalan kaki antum. Ataupun seperti yang kita lakukan sekarang, ini termasuk salaka tariqan, menempuh jalan. Bahkan Anda dengar kajian melalui televisi, melalui radio, melalui audio, melalui YouTube, itu termasuk salaka tariqan, menempuh jalan. Segala upaya untuk kita mendapatkan ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, dalam rangka menuntut ilmu, sahalahullahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Alhamdulillah. Sampai kata para ulama, Bu, Pak, ikhwan sekalian, jamaah sekalian, seluruh jalan menuju surga ditutup, diblokir kecuali dengan jalan ilmu yang manfaat. Sekali lagi, seluruh jalan menuju surga diblokir oleh Allah kecuali jalan, yaitu ilmu yang manfaat. Makanya Nabi setiap pagi doanya apa? Minta apa dulu? Kalau antum minta apa dulu? Minta usaha lancar. Ya. Kalau Nabi doa pertamanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban baru wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang manfaat, lalu rizki yang tayyib dan amalan yang diterima. Masya Allah. Awal kali yang dipinta Nabi ilmu yang manfaat. Oleh karena itu, Bu, Masya Allah, ikhwan sekalian, jamaah sekalian, wallahi punya suami berilmu, ilmunya manfaat, saleh insya Allah. Punya istri berilmu agama yang kuat dan manfaat, salehah insya Allah. Punya anak, Masya Allah, memiliki kapasitas ilmu agama yang bagus dan manfaat dan benar, saleh insya Allah. Menjadi qurrata a'yun, penyejuk pandangan kita. Maka ilmu itu selain kewajiban adalah kebutuhan, darurat, primer, sebelum segala sesuatunya. Oleh karena itu, sekali lagi, ini adalah semakin tersenyum kita. Nah, semakin tersenyum kita, bahagia, alhamdulillah, Masya Allah. Ya, kita pun insya Allah, saya yakin yang hadir khususnya di kala ini, disadari atau tidak, dan harus disadari, wajib disadari, bahwasanya Anda, Masya Allah, telah mendapatkan hadiah tertinggi Allah. Anda telah mendapatkan hadiah, bukan hadiah dari Pak Jokowi, ya, presiden kita, atau dari bos kita. Hadiah dari Pak Jokowi atau Raja Salman di Saudi. Wah, antum seneng nggak kalau dapat hadiah dari Raja Salman? Dikirim ke rumah antum. Wah, seneng ya. Atau Pak Jokowi ngirim sembako aja, seneng kita. Ya, hadiahnya emas batangan, seneng nggak? Pak Denny pasti senyum tuh dikasih emas batangan. Ya, ini hadiahnya dari pemilik alam semesta, raja di raja, yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kepada orang-orang yang dicintainya. Orang khusus, orang istimewa. Hadiah apa itu? Naam, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Hadiah tersebut lihat dalam surat Al-Qasas ayat 56 atau 65, maaf. Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabt. Kau Muhammad, siapapun kau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapapun yang kau kehendaki. Hatta walaupun itu ibumu. Dan ayat itu tentang paman Nabi yang wafat yang sangat dicintai, yaitu Abu Thalib. Silakan ibu searching bagaimana kisah perjuangan Abu Thalib ikut berjuang dalam agama. Tapi takdir Allah wafat dalam keadaan tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Belanya kepada Nabi dari sisi karena Nabi adalah keponakannya. Cinta karena nasab, bukan karena agama. Sehingga Nabi bersedih, kenapa Abu Thalib? Maka turunlah ayat ini, innaka la tahdi man ahbabt. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada yang kau cintai siapapun. Walakinnallaha yahdi man yasha. Ya, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Makanya inilah hadiah tertinggi di balik hidayah. Hadiah hidayah. Ya Bu? Ya ikhwan? Kalau hadiahnya emas batangan 1 gudang, itu Qarun pernah dapat, Pak, tapi di jahanam dulu. Benar nggak? Siapa yang meragukan Qarun di jahanam? Ayo, kalau ragu bahaya antum. Qarun diambleskan oleh Allah. Padahal kisahnya dalam surat Al-Qasas, ya, kunci gudangnya aja nggak kebawa sama aderai di zaman itu. Ya kan? Begitu kata Allah. Kunci gudang Qarun tuh, ya, naam, kunci gudang Qarun itu Masya Allah. Apa kata Allah SWT, ma inna mafatihahu la tanu'u bil usbati ulil quwwah. Kunci gudangnya saja tidak bisa dibawa oleh terkuat orang di zaman itu, saking banyaknya. Tapi jahanam Qarun. Ya. Hadiah tertinggi bukan menjadi seorang penguasa, baik penguasa dunia, penguasa negeri atau penguasa perusahaan, bukan. Kalau hadiah tertinggi itu penguasa, niscaya si Fir'aun atau belekok Fir'aun, ya, niscaya Fir'aun menjadi manusia Masya Allah termulia, tapi Fir'aun di neraka jahanam. Ya, namun kata Allah, walakinnallaha yahdi man yasha. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada yang dikehendakinya. Maka hadiah tertinggi hidayah. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita petunjuk kepada jalan hidayah ini. Wa ma kunna linahtadiya, tidak mungkin kita berada di atas jalan hidayah, ya, laula an hadanallah, andai kata Allah tidak berikan hidayah itu kepada kita. Ma'asal muslimin, la ilaha illallah. Sekali lagi bahwa sadarilah, ketahuilah, yakinilah bahwa hadiah Allah tertinggi adalah hidayah. Untuk supaya lebih, ya, kita memahami bahwasanya hadiah Allah tertinggi hidayah, saya ingin berikan 5 keistimewaan di dunia dan 5 keistimewaan di akhirat ketika antum dapat hidayah. Oke, sebelum kita terjemahkan apa itu hidayah, apakah hidayah itu bermacam-macam, nanti kita terus gimana, apakah hidayah itu ditunggu? Mas, kenapa belum sholat? Oh, belum dapat hidayah, Pak. Nanti aja, nanti juga dapat. Ya. Apakah hidayah itu ditunggu? Atau hidayah itu bisa dibeli? Ya, beli mau ke mana, Mas? Mau ke ini Lotemat, ngapain beli hidayah? Gak bisa. Ya. Ma'asal muslimin rahimakumullah. Maka siapa yang mendapatkan hidayah, jaminan minimal 5 tambah 5, 10. Dan siapa yang mendapatkan 5 tambah 5, Allahu Akbar, selesai, Pak. Walaupun perut harus diganjal dengan batu, sebagaimana Nabi saking miskinnya pernah mengganjal perutnya dengan batu, bahagia alaihi salatu wassalam. Ya, maka dari 5 tersebut ayol ikhwah, ya, yang paling pertama
dari 5 tersebut di dunia. Hadiah Allah dari hidayah di dunia, pertama, orang yang hidup di atas hidayah, insyirahus sadri wa tuma'ninatun nafs. Dadanya akan lapang dan jiwanya akan tenang. Masya Allah. Saya ingin tanya, maaf ya, Anda ini lagi galau apalagi tenang? Lagi sempit gitu? Ya, atau lagi gundah gulana? Cemas, dirundung rasa takut, tidak ada ketenangan jiwa, tidak ada tumaknina, senyum pun susah. Ada apa? Ada sesuatu yang kurang hidayah. Ya, karena orang yang mendapatkan hidayah di dunia akan tenang, damai, tumaknina, tidak galau. Ya, wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Allah akan berikan ketenangan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwanya akan tenang. Yang kedua, ya karena waktu singkat nih, ya. Waduh, sampai jam berapa katanya? 1.15, Masya Allah. Pak Denny, 1.15. Iya betul Pak Ustadz. Mas, apa? Wah ini 1.15 kajiannya ya? Apa? Ya kajiannya. Oke, berarti saya singkat saja, cepat-cepat ya, karena waktunya. Taib, hidayah di dunia. Yang kedua, al-hifadz anid dhalali wasyurur. Kita akan terjaga dari kesesatan dan keburukan. Ya, kita akan terjaga dari kesesatan. Kita akan mendapatkan hidayah dan keburukan. Pak Bu, di dunia ini kan ada orang kafir, ada muslim. Muslim pun nanti ada yang tersesat. Bukankah kita dengar ada kelompok-kelompok tersesat? Ini Ahmadiyah, itu Syiah, ini macam-macam. Orang dapat hidayah tidak akan tersesat. Yang ketiga, taharatul qalb. Hatinya akan bersih dan suci. Ya, tidak ada kotoran-kotoran jiwa. Tidak ada kebencian, kedengkian. Ya, tidak ada kecenderungan kepada hawa nafsu, kepada syahwat, kepada dosa-dosa. Hatinya bersih. Yang ketiga, subhanallah, orang yang mendapatkan hidayah ghufranud dzunub, dosanya akan diampuni oleh Allah. Iyalah. Hidayah itu penghapus dosa. Hidayah penghapus dosa. Makanya Pak, kalau ada hari ini orang mengucapkan la ilaha illallah setelah berumur 60 tahun, non muslim atau kafir, dihapus seluruh dosanya oleh Allah. Sama kita pun. Ketika kita bertobat dari dosa, dan ini bagian daripada hidayah adalah subhanallah akan menghapus dosa-dosa kita. Kemudian yamutu ala husnul khatimah. Yang kelima, hadiahnya wafat di atas husnul khatimah. Ya, saya ingin tanya, apa arti husnul khatimah? Arti husnul khatimah wafat di atas hidayah. Apa arti su'ul khatimah? Su'ul khatimah wafat di atas, tidak di atas hidayah. Lagi nenggak botol mati, gubrak. Ya, lagi berzina mati, lagi korupsi mati misalkan ya. Naam, atau dia non muslim kafir mati, selesai Pak. Oke, itu di dunia. Di akhirat masyaallah muslimin, masya Allah. Saya singkat saja karena waktu. Al-husul ala nikmatil kubur. Dia akan mendapatkan nikmat kubur. Subhanallah, dia akan mendapatkan nikmat kubur. Masya Allah Pak. Baru kemarin kita lihat Syekh rahimahullah, siapa itu? Syekh Ali Jabir. Hari ini dia sudah di mana tempatnya Pak? Kita pun sama. Anda dan saya semuanya camat ya, calon mati. Kullu nafsin dha'iq. Kapan? Pasti, tidak mungkin tidak. Akan mendapatkan nikmat kubur. Kemudian di akhir kiamat dia akan dinaungi di padang mahsyar. Orang yang mendapatkan hidayah, hidup di atas hidayah, dia akan mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar. Dikala terik matahari didekatkan manusia telanjang bulat, di padang mahsyar kita pasti dikumpulkan. Kemudian yang ketiga, di akhirat Pak, Allah akan menghisabnya dengan hisab yang mudah. Allah akan mengaudit dia. Karena kita pasti dihisab Pak, diaudit Pak. Bahkan ada yang sama sekali tidak diaudit, langsung masuk surga. Betul? Di atas kekuatan hidayahnya. Kemudian Pak Bu, Masya Allah, ingat ya, nanti kita akan melewati satu jembatan kata Nabi. Jembatan itu dipasang antara padang mahsyar dan surga. Dan di tengah-tengahnya neraka jahanam. Jembatan sirat, orang bilang siratal mustaqim. Ya, yang lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang.
Ya Allah, ini wajib kita yakini karena Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kita akan menyeberangi sirat. Tidak mungkin masuk surga tanpa menyeberangi sirat. Kemudian terakhir Pak Bu, orang yang mendapatkan hidayah, hadiah tertingginya, dia dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Gimana? Sepakat mau tidak? Mau? Pak Denny dan rekan-rekan mau dapat hidayah? Masya Allah. Ya, maka itulah hadiah 5 tambah 5. 5 di dunia, 5 di akhirat. Taib, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ustaz, kalau begitu bagaimana Ustaz? Apakah kami ini sudah dapat hidayah? Jawabannya, insya Allah. Sudah dapat hidayah, tapi belum tentu kesempurnaan hidayah. Jadi hidayah itu terbagi 2 Pak. Ada asasul hidayah, ada asas pondasi hidayah, ada kesempurnaan hidayah. Sekali lagi, ada asasul hidayah, ada kesempurnaan hidayah. Nah, asasul hidayah saya yakin 100% yang ikut kajian di saat ini, semuanya sudah dapat asas hidayah. Apa itu? Adalah asas hidayah adalah Anda dipilih menjadi seorang muslim. Alhamdulillah. Anda menjadi seorang muslim itu asasul hidayah. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-An'am ayat 125, Allah katakan, "May yuridillahu ayyahdiyahu." Siapa orang yang dikehendaki hidayahnya oleh Allah, man yuridillahu ayyahdiyahu. Siapa orang yang dikehendaki hidayahnya oleh Allah, yashrah sadrahu lil Islam. Maka Allah akan lapangkan dadanya, Allah akan mudahkan dadanya untuk menerima Islam. Tuh. Itu asasul hidayah. Ya, di mana Allah memilih kita menjadi muslim. We are muslim. I am muslim wa ana minal muslimin. Ya. Subhanallah Pak. Alhamdulillah. Ya, siapa yang dikehendaki hidayahnya maka Allah pilihkan baginya agama Islam. Karena tidak ada agama wajib kita yakini dan ini prinsip beragama kita. Inna dina indallahil Islam, agama yang sah dan berlaku di sisi Allah, diakui oleh Allah hanya Islam. Sehingga kata Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, siapa yang coba-coba mencari agama selain Islam, fala yuqbala min, maka apapun yang dia lakukan, dia amalkan di dunia ini tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Makanya kata Nabi kepada Raja Romawi, Nabi bilang ngirim surat. Rasulullah kekasih kita ngirim surat kepada Raja Romawi. Apa isi suratnya? Singkat padat, aslim taslam. Begitu isi surat Rasulullah kepada Raja Romawi. Aslim taslam, masuklah kau ke dalam Islam, kau akan selamat. Makanya Islam disebut Islam karena agama salamah. Dari kalimat aslama yuslimu atau salima yaslam, selamat. Sehingga Nabi bersumpah, Pak, dengarkan sumpah Nabi. Kata Nabi SAW, walladhi nafsi biyadih, demi Allah kata Nabi. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Tidak ada seorang pun pernah mendengar aku diutus dari umat ini. Tidak ada seorang pun yang pernah mendengar aku diutus. Yahudiyun au Nasrani. Baik dia Yahudi atau Nasrani. Summa lam yu'min billadhi ji'tu bih. Lalu dia tidak mau beriman dengan apa yang aku bawa dari agama dan syariat yang dituntunkan oleh Nabi. Illa wa kana min ashabin nar. Maka dia pasti termasuk menjadi penduduk neraka Jahannam. Bahkan abadan abada. Oleh karena itu Pak, ya ibu, ikhwan sekalian, secara global manusia terbagi 2 di saat ini. Imma dia muslim atau non muslim, atau bahasa Al-Qur'annya dalam surat Al-Kafirun, kul ya ayyuhal kafirun. Siapa kafir itu Bu? Ikhwan, Bapak sekalian, siapa kafir itu? Cek dalam surat Al-Bayyinah. Allah katakan, innalladzina kafaru. Ini statement Allah, ini cap Allah. Stempel Allah. Sesungguhnya orang-orang kafir. Siapa orang kafir itu? Min ahlil kitab. Satu dari ahli kitab. Ahli kitab itu maksudnya siapa?
tidak diragukan adalah Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Tentunya agama selain Yahudi dan Nasrani yang bukan agama samawi, yang sudah expired tentunya agama samawinya, yaitu agama yang kita kenal di negeri kita atau di dunia ini. Ada Hindu, ada Buddha dan seterusnya. Maka itu disebut innal ladzina kafaru, kata Allah. Alhamdulillah. Pak Bu, saya ingin tanya, Mas Denny mau menjadi muslim sampai kapan, Mas? Jawabannya Allah katakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Awas ya, ini pesan kuat Allah. Wala tamutun, jangan pada mati kalian. Jangan pada isdet kalian. Illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan Islam. Beragama yang hak ini. Dan tidak ada agama hak di hari ini kecuali Islam. Itu harus menjadi ya prinsip kita sebagai seorang muslim. Tidak boleh kita mengatakan banyak jalan menuju Roma. Betul, menuju Roma banyak jalan. Tapi menuju surga hanya satu jalan. Demi Allah, jalan Islam. Tidak selain Islam. Oke? Alhamdulillah. Wala tamutunna, jangan mati ya, kata Allah. Illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan Islam. Oke? Itu asasul hidayah. Mas Denny, rekan-rekan di Lintas Harta, dan alhamdulillah, bahkan notabene negeri kita yang kita cintai ini negeri kaum muslimin. Ya, persentase Islamnya tertinggi. Alhamdulillah. Oke? Itu namanya asasul hidayah, Mas. Ustadz gimana Ustadz? Apakah setiap muslim pasti masuk surga? Pasti masuk surga, tidak mungkin tidak. Kata Nabi, la yadkhulul jannah, tidak akan mungkin masuk surga illa nafsun muslimah, kecuali jiwa yang muslim. Hanya saja Pak, ya, ada yang masuk surga langsung, ada yang masuk surga mampir dulu. Nah ini masalahnya Mas. Nah, tinggal ibu-ibu mau milih mana ini? Mas Denny mau milih mana nih? Mau masuk langsung blos gitu ke surga atau mau mampir dulu? Mending mampirnya ke warung kopi. Warung ente jadi kopi. Dibakar oleh Allah. Mungkin, sangat mungkin. Ya. Maka ma'asyar muslimin. Nah setelah kita mendapatkan asasul hidayah, maka kita berdoa setiap kali. Maka kita berdoa setiap hari kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Minimal 17 kali dalam satu hari berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Kalau Anda nggak baca doa itu, Anda kafir. Karena pasti Anda nggak sholat. Anda mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkan aku hidayah, jalan yang lurus. Maksudnya di sini bukan jalan yang apa? Hidayah yang dimaksud bukan asasul hidayah. Anda sholat itu sudah punya asasul hidayah. Tapi yang dimaksud ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tambahkanlah terus dan kuatkan hidayahku dan tetapkanlah aku di atas jalan hidayah sampai bertemu dengan Engkau. Itu dua, Pak. Sekali lagi, makna ihdinas siratal mustaqim yang setiap hari kita bacakan, dua, satu, ya Allah, tambahkan dan kuatkanlah terus hidayahku. Yang kedua, istiqomahkan aku di atas jalan hidayah sampai aku bertemu dengan Engkau. Iya, itu makna ihdinas. Bukan kita cari hidayah dari tidak ada menjadi ada, bukan. Karena kita sudah muslim. Baru kalau dia kafir, non muslim, baru dia cari hidayah. Kalau kita bukan cari hidayah, kita sudah dapat hidayah. Tapi baru dapat asasul hidayah. Yang belum kita dapatkan adalah kamalul hidayah, kata para ulama. Kesempurnaan hidayah, kekuatan hidayah, dan istiqamah, ketetapan istiqamah di atas hidayah sampai bertemu dengan Allah. Saya ingin tanya, pasti jawabannya sepakat kita. Apakah setiap muslim sama kedudukan hidayahnya? Beda. Ya, maaf. Survei membuktikan. Ini muslim, Masya Allah, jam 3 malam sudah bangun. Ini muslim, jam 7 baru bangun. Ada enggak? Salat subuh lewat. Iya. Ini muslim, Masya Allah, jangan berzina, memandang wanita yang bukan mahramnya saja dia tidak berani. Ini muslim berzina. Ada? Ada. Ini muslim, jangan minum khamr. Minum air yang tidak jelas saja dia tidak berani. Ini muslim minum khamr, narkoba. Ya kan? Ini muslim, subhanallah, jangan menyakiti orang, hatinya saja senantiasa cinta dengan saudaranya. Ini muslim malah membunuh orang, ngebom.
Ini muslim, jangan dia mencuri. Ada uang di kamarnya tidak jelas, dia takut, dia tidak ambil, khawatir itu bukan uang dia. Ini muslim malah korupsi. Ya. Maka ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Ya. Naam, kita dapatkan akhi bahwa bahkan ada dosa-dosa itu ya yang bisa menyimpangkan kita hidayah ada 3, Pak. Dosa atau perkara yang bisa menyimpangkan kita dari kesempurnaan hidayah ada 3. 1, asyirku billah, menyekutukan Allah. Itu 1, Pak. Dosa tertinggi yang bisa menyimpangkan kita dari jalan hidayah. Menyekutukan Allah. Ustadz, apakah menyekutukan Allah bisa terjadi pada muslim? Kenapa tidak? Itu banyak terjadi. Yang satu nyembelih buat Nyai Roro Kidul. Yang satu datang ke dukun. Yang satu nanya ke paranormal. Ya, yang satu nyambat-nyambat wali di kuburan, minta-minta kepada wali dan seterusnya. Ya, naam, masih percaya dengan ya klinik-klinik, ya kesyirikan. Dan dosa yang kedua setelah syirik adalah yang bisa merusak kesempurnaan hidayah kita adalah apa? Kita beragama tidak mengikuti tuntunan Nabi. Semangat sih, tapi tidak pakai tuntunan. Yang Nabi SAW mengatakan, man amila amalan, siapa yang beramal dalam agama ini, laisa alaihi amruna, sementara amalannya tidak ada contoh dari kami, raddun, ditolak. Yang kita kenal dengan penyakit dalam bahasa Rasulullah disebut penyakit bid'ah dalam agama. Itu bahasa Nabi SAW. Ada muslim yang dosa yang ketiga maksiat, Pak. Syirik, bid'ah, dan maksiat. Apa maksiat? Yaitu mengikuti hawa nafsu. Ya Allah. Dan dibuka pintu maksiat di hari ini, Pak. Yang ini minum khamr, yang itu minum narkoba, yang itu membunuh, yang itu berzina, ya, yang itu bisnis riba, yang ini macam-macam. Masya Allah. Ya. La ilaha illallah. Dan itu terjadi. Nah, muslim punya hidayah, punya apa? Asasul hidayah. Asasul hidayah, tapi kesempurnaan hidayah, nah ini yang harus kita jaga, Pak. Jagalah hidayahmu, itulah yang kita temakan hari ini. Maka kalau begitu Ustadz, apa hakikat hidayah yang setelahnya? Apa makna hidayah yang setelahnya? Setelah asasul hidayah, yaitu kamalul hidayah, yaitu kata ulama, yaitu hidayatun nas ilal ilmi wal amal, ilal ilmi sahih wal amalus salih. Yaitu seseorang ketika sudah menjadi muslim, ya, dia masya Allah mendapatkan hidayah dengan mendapatkan 2 perkara. Kekuatan kuat di atas 2 perkara. Yang pertama, di atas ilmu yang manfaat dan amal yang soleh. Disebut namanya hidayatut taufik. Disebut apa? Hidayatut taufik. Mendapatkan taufik dari Allah. Masya Allah. Jangan tanya sholat subuhnya. Jam 3 sudah bangun dia. Jangan tanya Ramadannya, puasa Senin Kemis dia senantiasa lakukan. Jangan tanya zakatnya, sedekah dia setiap saat. Jangan tanya dia mencurinya. Ada uang yang tidak jelas dia tinggalkan. Jangan tanya dia berzina. Ketemu wanita yang bukan mahram pun dia takut. Ya, jangan tanya dia minum khamr. Minum yang tidak jelas pun dia tidak mau. Allah, ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Itulah manusia yang berada di atas jalan hidayah. Di atas kesolehan, makanya hidayah yang kedua setelah asasul hidayah, yaitu hidayatut taufiq. Hidayatut taufiq. Kita mendapatkan taufik dari Allah menjadi manusia terhebat. Manusia yang saleh. Di atas ilmu yang manfaat dan amal yang saleh. Taib. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Mohon maaf saya minta waktu sedikit lagi. Ya, disingkat saja. Ustadz, kalau begitu bagaimana supaya kita mendapatkan bukan sekedar asasul hidayah, ya, tapi kita pun mendapatkan kesempurnaan hidayah. Karena hidayah ini juga sebetulnya adalah tadi hadiah taufik dari Allah. Pertanyaannya, apakah hidayah itu datang sendiri Ustadz? Ataukah hidayah itu harus dicari? Pak Bu jamaah sekalian, hidayah ini juga bagian daripada rizki. Saya ingin tanya, Anda pengen dapat duit gimana? Nongkrong di kamar sendirian? Atau usaha di lintas harta? Ya, ada sebab-sebab hidayah.
Hidayah tidak datang sendiri, hidayah harus dicari. Bahkan ketika sudah dapat, Bu, jangan merasa aman, bisa berbolak-balik, Pak. Tetap harus dijaga. Maka ada beberapa poin, saya akan singkat juga poin-poin bagaimana kita bisa terus meningkatkan hidayah, ya, dan mencari hidayah, ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara ciri atau tips atau cara bagaimana mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, senantiasa memperbanyak doa kepada Allah. Memperbanyak doa kepada. Makanya doa Nabi apa, Bu? Sering-seringnya, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Hai zat yang membolak-balik hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kau sesatkan hatiku setelah kau berikan aku hidayah. Makanya, Bu, salat witir kita disunahkan 2 kunut. Doa kunut witir. Gimana doa kunut witir? Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, masukkanlah aku termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Subhanallah. Pertama doa, Pak. Doa ini paling penting dan paling mudah dan yang paling kuat untuk kita berada tetap di atas jalan hidayah dan dikuatkan hidayah oleh Allah. Ya muqallibal qulub, ya Rabbana, atau dengan bahasa kita, ya Allah, tetapkanlah aku di atas jalan Islam dan di atas jalan hidayah. Yang kedua, Pak. Nih sekarang, ini termasuk tips menjaga hidayah apa? Bersungguh-sungguh menuntut ilmu, Pak. Karena hidayah itu, ya, 2 sayap yang tidak bisa dipisah. Hidayah itu 2 sayap yang tidak bisa dipisah. Apa itu? Ilmu nafi wal amalus saleh. Ilmu yang manfaat dan amal yang saleh. Tidak mungkin Anda beramal saleh tanpa ilmu. Sebagaimana tidak boleh Anda berilmu lalu tidak beramal. Ya, Anda berilmu lalu tidak beramal. Maka hidayah itu jalannya adalah ilmu. Insya Allah. Lihat hari ini kita ikut kajian. Insya Allah nambah hidayah kita. Betul apa tidak? Nambah semangat kita, nambah iman kita. Ilmu itu menjadi apa? Cas untuk hidayah kita, untuk keimanan kita. Iyalah, bagaimana Anda mau ibadah kalau Anda tidak berilmu? Bagaimana Anda mau semangat ibadah kalau Anda tidak berilmu? Maka harus dicas dengan ilmu. Yang ketiga, ya, yaitu yang ketiga di antara cara mengambil hidayah adalah menguatkan ketauhidan kepada Allah, keimanan kepada Allah. Semakin dekat kita dengan Allah, kuatkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan puncak hidayah kita, hidayah di atas tauhid. Kemudian yang keempat, ma'asyiral muslimin, karena waktu, cek and recheck. Saya ingin tanya, Anda sering diagnosa apa? Oh, saya sering cek darah, Ustadz. Saya sering cek gula darah, saya sering cek asam urat. Ada yang lebih penting Anda cek, apa itu? Yaitu kadar iman. Iman lagi naik apa lagi turun nih? Cek terus. Ya, Anda harus cek terus iman lagi naik apalagi turun. Karena iman itu naik turun. Maka ketika iman naik, jagalah. Dan ketika iman sedang turun, berusaha untuk terus ditingkatkan. Kenapa? Karena tadi itu iman bertambah dengan ketaatan kepada Allah. Iman berkurang ketika kita malas taat kepada Allah. Kemudian yang kelima, sering mentadaburi ayat-ayat Allah. Dalikal kitabu la raiba fih, kata Allah. Itulah Al-Quran, tidak ada keraguan. Hudan, sebagai petunjuk hidayah. Hudan lil muttaqin. Quran itu hidayah bagi kita. Allah katakan, liyadabbaru ayatihi. Quran itu untuk ditadaburi ayatnya. Jangan sampai Anda tidak membaca, apalagi termasuk tidak mentadaburi Quran. Masya Allah, Quran itu nikmat sebagai bentuk hidayah. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang keenam, di antara tips bagaimana menjaga meningkatkan hidayah, sering-sering mengingat kematian. Sering-sering ingat kematian. Kita ini pasti mati, mau apa sih, Bu, yang dibawa, Bu? Hasil dari lintas harta. Kedudukan Anda, raja kerajaan Anda abadan, istri anak Anda abadan, tidak ada yang kita bawa. Yang kita ada bawa adalah hidayatul ilmi wal amal, hidayatul taufik, hidayah kita yang akan menyertai kita untuk bahagia di alam setelahnya. Maka yaitu senantiasa mengingat kematian. Kemudian yang ke-8, ya, yang ke-7, musahabatus sholihin. Ya, hendaknya senantiasa bersahabat dengan orang soleh, insya Allah. Kalau sahabatnya alay, nggak jauh, Bu, jadi alay juga. Ya, kalau sahabatnya koruptor, nggak jauh jadi koruptor juga nanti. Kata Nabi, seseorang itu agamanya gimana sahabatnya?
Agama seseorang gimana sahabatnya. Maka Masya Allah sekarang di kajian ini bersahabat dengan teman-teman yang soleh. Mungkin kita sering datang ke ustaz dan seterusnya. Masya Allah. Bersahabat dengan orang yang soleh. Kemudian yang ke-8, sering membaca kisah-kisah orang soleh, kata para ulama. Karena manusia itu punya tabiat meniru. Maka bacalah kisah-kisah Imam Syafi'i, Imam Malik, kisah Rasulullah, kisah para sahabat. Masya Allah, kita akan tertarik, terpicut dengan kisah-kisah indah mereka, orang yang mendapatkan hidayah. Atau orang-orang yang tadinya buruk lalu dapat hidayah. Kemudian yang ke-9 sebelum terakhir, qira'atu qasas man adallahullah. Sering juga membaca kisah-kisah orang yang disesatkan oleh Allah. Kisah Fir'aun, kisah Qarun, kisah Haman, kisah Abu Jahal, kisah Abu Lahab, dan seterusnya kisah-kisah orang sesat. Supaya kita tidak sampai tersesat seperti mereka. Dan kenapa mereka tersesat? Dan terakhir Pak, dan ini penting, syukru nikmatullah, yaitu pintar-pintar mensyukuri nikmat Allah. Iyalah, kita dikasih mana buat apa Pak? Kita dikasih telinga buat apa Pak? Kita dikasih lisan buat apa? Tunggu tanggal pertanggungjawabannya. Kita dikasih harta untuk apa? Maka harus kita syukuri. Di antara bentuk syukur, kita gunakan nikmat-nikmat ini di jalan yang diridhai oleh Allah. Tunggu tanggal jahanamnya ketika nikmat ini, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat lidah, nikmat perut, ya nikmat harta, nikmat anak, nikmat rumah, nikmat kendaraan, lalu kita gunakan untuk jalan yang Allah tidak ridhai. Karena hakikatnya nikmat ini milik Allah. Allah tidak suka nikmatnya digunakan untuk yang tidak diridhai. Senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Naam, nggak enak terserah antum deh. Ya harusnya waktunya dikasih 2 jam, itu enak itu. Ya sekarang dikasihnya 1 jam, kurang. Itu saja barangkali Mas Denny. Ya sebagai mudah-mudahan sedikit banyaknya, mohon maaf ini lewat juga, memberikan masukan kepada semuanya dan ilmu yang manfaat. Ya semoga yang sedikit ini berkah. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas kajian yang ini. Mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman. Ada di chat, Pak. Ada pertanyaan di chat, itu yang di chat tuh. Iya, dari Pak Samsul Bahri. Boleh dibacain, nggak kelihatan di saya chatnya. Ya, pertanyaan dari Pak Samsul Bahri. Ustadz, apakah hidayah itu selalu berkaitan dengan hal iman atau Islam? Mohon penjelasannya, Pak Ustadz. Barakallahu fiik. Pertanyaan sangat bagus. Ya. Sudah kita jelaskan tadi bahwa Masya Allah, ya, asasul hidayah Anda masuk Islam dan Anda menjadi Muslim. Dan masuk Islam itu terbagi 2. Ada masuk Islam tadinya non Muslim, ada masuk Islam bapaknya sudah Islam. Dan itu Islam yang hak. Islam, orang bilang Islam turunan, nggak ada masalah. Ya saya, Anda, insya Allah sebanyakan kita, bapak kita Islam, kita otomatis Islam. Alhamdulillah. Ini hidayah. Nah, tentunya tingkatan Islam itu ada 3. Ada Islam, ya, lalu naik lagi kepada iman, naik lagi kepada ihsan. Ihsan, tertinggi ihsan. Islam kalau dimaknakan secara khusus adalah hal-hal yang berkaitan dengan dohir. Sehingga maaf ya, orang munafik pun bisa menampakkan dirinya Islam. Contoh ya Pak Bu, maaf ya, orang-orang Syiah yang dia mencaci maki istri Rasulullah, mencaci maki Abu Bakar Siddiq dan seterusnya, dia juga menampakkan dirinya Islam. Ya. Padahal kata Nabi, la yuhibbul ansar illa muslim mu'min wa la yubghidum illa munafik. Tidak ada yang mencintai Ansar kecuali mukmin dan tidak ada yang membenci Ansar kecuali munafik. Dia menyatakan dirinya Islam. Ya. Hanya sekedar dohir, mengucapkan 2 kalimat syahadat, puasa, sholat, zakat, it's okay. Ya, dan kalaupun dia Muslim, tadi itu dia punya asas hidayah dan punya jaminan keselamatan, tapi belum selamat mutlak. Karena kalau ingin selamat mutlak, Anda harus terpatri keislaman itu di jiwa Anda dengan keyakinan kuat, isinya penuh kecintaan, ketundukan, kepatuhan, pengagungan, rasa takut. Itulah namanya iman.
Yang rukunnya ada 6. Iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Sampai iman dengan takdir-takdir Allah SWT. Yang kalau semakin kuat iman akan semakin cinta kepada Allah. Semakin kuat takwa, iman semakin kuat rasa takut kepada Allah. Tadi saya tanya, kenapa si fulan jam 3 malam sudah bangun. Sujud dan tahajud. Kenapa si fulan jam 7 siang baru bangun? Bedanya iman. Ini imannya kuat, ini imannya cetek. Kenapa si fulan dengan suaminya begitu taat si fulana? Kenapa si fulana istri yang satu dengan suaminya begitu ngelunjak? Imannya yang masalah. Kenapa si ukhti, si ibu tidak pakai jilbab? Kenapa ini pakai jilbab? Yang membedakan imannya. Kenapa si fulan, masya Allah, ya begitu saleh? Kenapa ini tidak saleh? Muslim imannya. Maka tentu saja adalah iman itu bagian daripada kamalul hidayah, kesempurnaan hidayah. Makanya kita harus meningkatkan keimanan kita setelah kita menjadi muslim, supaya kita semakin semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fik. Derajat tertinggi ihsan. Apa itu ihsan? Oh, senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Yang mengauditnya bukan manusia. Mau manusia ngaudit kek, mau dimandori kek, mau diawasi kek, tidak ada peduli dia. Dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Jangan di tempat terbuka, di kegelapan malam, di tempat yang sunyi. Dia tidak mungkin berani bermaksiat karena dia yakin bahwasanya Allah senantiasa melihatnya. Ini ihsan namanya. Nah. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ada yang bertanya lagi mungkin? Jika tidak ada yang bertanya, mau makan siang. Ya mungkin. Jika udah nggak ada yang bertanya, mari kita tutup kajian ini dengan doa penutup yang akan dibacakan oleh Ustadz Fahrudin Umam. Dipersilakan, Ustadz. Baik, barakallahu fiik Pak Deni dan ikhwan sekalian rahimakumullah. Akhirnya alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk mengusai perjumpaan kita di siang hari ini. Tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal saleh kita di hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kita di atas jalan hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari keburukan-keburukan dan fitnah-fitnah dunia dan akhirat. Semoga juga kita segera diangkat apa yang sedang menimpa kita dari pandemi, baik di kita, keluarga kita, ke masyarakat kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dan menganugerahkan kita surganya nanti di negeri akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu izinkan saya untuk memberikan nasihat pada rekan-rekan semua. Jangan lupa selalu jalankan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, jaga wudu, dan perbanyak doa. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.